Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valencia Pilau, NPM 12 52 51 01 01 06. Saya dari Universitas Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Mata kuliah yang saya bawakan adalah pengantar teknik informatika. Materi yang saya ambil multimedia. Pokok pembahasan interior dan perangkat. Yang pertama pengertian, yang kedua manfaat, yang ketiga sejarah, yang keempat jenis-jenis, yang kelima fungsi, yang keenam komponen dan elemen. Yang pertama pengertian. Pengertian multimedia secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi banyak sedangkan media artinya salah satu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Jadi pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri dari lebih dari satu elemen atau banyak. Dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi menginspirasikan teks, grafik, gambar diam dan bergerak, animasi, audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Yang kedua, sejarah. Sejarah multimedia. Sebenarnya, istilah multimedia berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media. Di antaranya seni, drama yang diperankan manusia, serta lukisan, instalasi, dan musik yang berperan sebagai latar cerita multimedia. Tidak bisa dilepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi seperti Gutenberg dan Keystone yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dan komunikasi. Perkembangan dunia komunikasi. Metode mengejutkan publik dengan pameran fotografinya sekitar 1862. Lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, radio oleh Guglielmo Marconi, serta ide awal televisi oleh John Logie Baird dan Lumiere Basudara. Revolusi televisi sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah lebih serius. Apalagi ketika era komputer dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1960-an. Teknik ini memungkinkan manusia untuk menggabungkan berbagai macam media dengan satu perangkat. Internet telah menjadi raksasa media komunikasi saat ini. Multimedia akhirnya memperoleh cakupan wilayah penggunaan tak terbatas, dan hingga kini masih belum ada tanda-tanda munculnya teknologi pengganti yang lebih mutakhir. Yang ketiga, fungsi. Fungsi multimedia yang pertama sebagai sarana pendidikan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman. Dengan menggunakan multimedia, guru dapat mengajarkan murid-muridnya cara menggunakan multimedia dalam dunia pendidikan. Yang kedua, sebagai sarana pembagi informasi. Multimedia juga dapat sebagai pemberi informasi yang lebih detail, bahkan lebih menarik dan mudah dimengerti. Selain itu juga, informasi yang disampaikan lewat multimedia lebih singkat karena banyak cara dalam multimedia untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan. Pada bagian ini pun multimedia selalu memiliki kesan hiburan dalam penggunanya. Karena dalam segi visualisasi, multimedia dapat membuat audiodokumentia yang nyaman. Yang keempat, sebagai pengetahuan. Pengetahuan tentang multimedia dari teori dan praktiknya dapat di ruang lingkup universitas. Multimedia sebagai pengetahuan yang mengikuti perkembangan zaman. Dapat dipastikan bahwa bidang ini tidak akan ada lagi.
Beberapa fungsi multimedia dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut ini. Dapat memperjelas informasi atau materi yang disampaikan, dapat membangkitkan motivasi untuk lebih memahami isi dari materi yang disampaikan, dapat memudahkan untuk fokus dan memahami isi dari materi yang disampaikan, dapat mengulang kembali materi yang disampaikan, dapat membangkitkan rasa keingintahuan seseorang terhadap informasi atau materi yang disampaikan, dapat membangkitkan respon dalam mempelajari isi dari materi yang disampaikan. Yang keempat, manfaat. Manfaat multimedia. Multimedia kini telah merambah ke segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi detail turut mendukungnya. Kemajuan ini memberikan manfaat luar biasa. Multimedia dimanfaatkan di segala bidang untuk berbagai keperluan di antaranya. Yang pertama, sarana informasi umum. Tersedia perangkat multimedia yang menyebarkan informasi umum tanpa pengunjung harus mendatangi saluran khusus. Yang kedua, media pembelajaran. Multimedia akan menjadi media pembelajaran yang efektif. Dengan sarana multimedia, ilmu dapat disampaikan secara lebih menarik hingga akan didik mudah mengingatkannya. Memajukan ilmu kesehatan. Yang kelima, jenis-jenis multimedia. Ada banyak klasifikasi pada multimedia sehingga jenisnya pun menjadi bermacam-macam. Berdasarkan aksesnya, multimedia dibagi menjadi dua jenis, yaitu multimedia online dan offline. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaannya yang membutuhkan jaringan internet. Jika dilihat dari metode penyajiannya, multimedia dibedakan menjadi 5 jenis, diantaranya multimedia berbasis kertas atau buku dan majalah, cahaya atau slideshow, dan transpilasi, suara atau radio dan TV, gambar bergerak atau televisi, dan detail atau komputer dan ponsel pintar. Pengelompokan multimedia menggunakan variabel yang cukup bervariasi berdasarkan sifat penggunanya. Komunikasi multimedia dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu multimedia interaktif, hiperaktif, dan linier. Berikut penjelasan masing-masing jenis tersebut. Multimedia interaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai keinginan penggunanya. Multi-hiperaktif merupakan jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif, sehingga penggunanya dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Multimedia linier adalah jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif, artinya pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linier, tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Yang keenam, komponen dan elemen-elemen. Komponen multimedia. Multimedia menggabungkan berbagai jenis komponen yang di dalamnya. Komponen tersebut dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan prosesnya, yaitu komponen penyusun dan komponen pengoperasian. Berikut ini uraian singkat tentang komponen tersebut. Yang pertama, komponen penyusun. Komponen penyusun meliputi elemen-elemen yang biasa digunakan dalam pembuatan sajian multimedia, di antaranya teks, grafik, suara, foto, gambar bergerak, serta animasi. Yang kedua, komponen pengoperasian. Komponen pengoperasian merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat, mengontrol, memutar, dan menampilkan karya multimedia. Di antaranya komputer, software, layar multimedia, speaker, jaringan internet, cakram CD, DVD, dan lain-lain. Elemen-elemen multimedia. Elemen-elemen multimedia terdiri dari teks, gambar, suara, animasi, dan video. Yang pertama, teks. Teks merupakan salah satu komponen multimedia
yang sangat ampuh dan jelas dalam penyampaian informasi. Penggunaan teks misalnya digunakan pada judul, menu, dan tombol. Teks dibagi menjadi dua tipe, yaitu serif dan sans serif. Yang kedua, gambar. Gambar merupakan komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik. Gambar sangat berguna untuk menyampaikan informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Gambar yang dihasilkan oleh komputer terbagi menjadi dua, yaitu bitmaps. Bitmaps yaitu gambar yang terdiri dari titik-titik kecil yang membentuk sebuah gambar. Vector drawn yaitu gambar yang dihasilkan dari koordinat Cartesian yang biasanya menghasilkan bentuk garis, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Yang ketiga, suara. Suara merupakan komponen yang paling mengena oleh panca indera manusia. Suara dapat memberikan kesenangan seperti dalam mendengarkan musik, atau dapat memberikan suasana yang dapat mengubah mood seseorang. Yang keempat, animasi. Animasi merupakan komponen multimedia yang dapat membuat suatu gambar atau tulisan terlihat lebih hidup dengan menampilkan potongan-potongan gambar yang berganti-ganti secara cepat. Selain itu, animasi juga dapat membuat slide presentasi menjadi lebih menarik. Contoh animasi seperti twinning, fit in, fit out, zoom in, zoom out, dan sebagainya. Yang kelima, video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar dan bergerak dengan sangat cepat secara berurutan. Video merupakan komponen paling menarik dalam multimedia. Dan video juga memiliki kekuatan untuk membawa pengguna komputer lebih dekat ke kehidupan nyata dengan menambahkan komponen video di dalam proyek. Dapat menyampaikan pesan dan memperkuat cerita. Selain itu, orang-orang yang melihat video tercenderung dapat mengingatkan lebih dari yang mereka lihat. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang saya bawakan adalah multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool dan koneksi atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia juga diadopsi oleh dunia game. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.